Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Good morning. Sabahul khair. Kali ini Ustazah akan melanjutkan materi mengenai prakarya di episode 2 pada bab 1. Sebelumnya Rasulullah SAW memberikan tuntunan bahwa salah satu cara yang paling baik dan utama untuk mencukupi kebutuhan hidup adalah lewat hasil pekerjaan dan usaha sendiri. Hal itu sebagaimana sabda beliau yang artinya dari Miqdam radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW yang bersabda, seseorang yang makan dari hasil usahanya sendiri itu lebih baik. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil usahanya sendiri. Untuk itulah kenapa kita dituntut untuk bekerja dan menghasilkan usaha sendiri, agar kita bisa berkarya dan berinovasi khususnya dalam kerajinan-kerajinan yang bisa kita buat untuk memperoleh manfaat dan nilai ekonomi untuk mengatasi kesulitan yang kita hadapi, yaitu dengan bekerja dan berkarya. Nah, Ustazah akan coba melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu tentang persyaratan yang terdapat pada perancangan untuk membuat sebuah kerajinan. Stay tune ya. Syarat-syarat perancangan benda kerajinan yang pertama adalah kegunaan. Kegunaan adalah syarat yang mewajibkan benda memiliki fungsi praktis atau fungsi pakai, sehingga benda tersebut berguna dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, membuat mangkuk untuk tempat wadah sayur. Yang kedua, syarat kenyamanan. Syarat kenyamanan ini menekankan pada kenyamanan dari pemakai benda kerajinan tersebut. Contoh misalnya cangkir yang didesain untuk pegangannya supaya tidak panas saat menuangkan air ataupun membuat teh. Yang ketiga, keluasan. Keluasan ini adalah syarat yang menekankan agar benda kerajinan yang dibuat mempunyai keluasan dengan adanya keserasian antara bentuk dan kegunaan benda tersebut. Contoh misalnya sepatu yang disesuaikan dengan ukuran kaki dan anatominya. Yang keempat adalah syarat keamanan. Syarat keamanan ini juga menekankan agar benda dalam penggunaannya tidak berbahaya dan juga aman untuk digunakan. Contoh misalnya piring yang terbuat dari serat kelapa yang mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau warna yang dipakai, sehingga tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Yang kelima adalah keindahan. Keindahan disebut juga dengan estetika. Syarat yang menekankan agar kerajinan yang dibuat memiliki nilai fungsi, namun harus juga memperhatikan keindahannya. Keindahan sebuah benda bisa dilihat dari beberapa hal, di antaranya misalnya bentuknya, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Teknik atau cara membuat kerajinan dari sabun ada 3. Yang pertama, mengukir atau memahat sabun batang. Teknik pertama ini adalah teknik yang membutuhkan kreativitas, ketelitian, kesabaran yang tinggi, karena apabila salah sedikit saja, pola yang sudah direncanakan tidak akan berjalan dengan mulus. Sabun yang digunakan adalah sabun batang, bukan sabun cair. Untuk pengerjaannya memerlukan alat ukir atau alat pahat untuk membuat karya 3 dimensi dari sabun. Yang kedua, teknik mencetak. Mencetak adonan sabun dengan cetakan. Tekniknya yaitu dengan melelehkan atau mencetak sabun baku yang diperoleh dari cetakan sampai kering sehingga membentuk suatu rancangan yang kita inginkan.
Yang ketiga, membentuk adonan atau selai sabun menjadi bentuk kreatif dengan tangan secara manual. Teknik ini pembuatan kerajinannya membutuhkan kreativitas yang sangat tinggi karena parutan sabun batang kita campur dengan tepung kanji dan juga air. Selanjutnya adalah tentang kemasan kertas. Kertas merupakan salah satu pilihan utama untuk bahan baku kemasan. Berbagai jenis kertas telah banyak digunakan untuk menggantikan kemasan plastik. Nah, kertas telah mendapatkan popularitas di bidang ini dan menghadirkan opsi bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Lalu, kertas juga menjadi kompetitor plastik. Bahkan beberapa negara telah melarang penggunaan tas plastik. Ada juga beberapa masalah yang diperdebatkan, antara lain kebersihan kemasan, efek lingkungan, dan juga perlindungan konsumen. Tentu bahan kemasan kertas juga memiliki dampak positif dan negatif. Kali ini Ustazah akan menjelaskan dampak positif dan negatifnya. Yang pertama, kelebihan dari kemasan kertas. Kemasan kertas ini memiliki kemasan yang lebih ramah lingkungan, mudah diuraikan, bisa didaur ulang, dan biaya produksinya relatif murah. Kertas juga mudah dibentuk serta mudah menyerap tinta ketika dicetak, ringan dan mudah diangkut. Sedangkan kertas, kekurangannya adalah mudah robek atau sobek, mudah terbakar, tidak tahan terhadap kelembapan, kurang efisien, dan bisa memicu deforestasi. Kemudian ini beberapa teknik pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak. Teknik-teknik yang digunakan akan disesuaikan dengan bahan apa yang akan dibuat dan dicetak. Adapun teknik yang dapat digunakan untuk membuat karya kerajinan adalah dengan cara membentuk, menganyam, menenun, dan juga mengukir. Teknik membentuk digunakan untuk membuat karya kerajinan dari tanah liat. Adapun teknik-teknik dalam membentuk kita kenal sebagai teknik coil atau lilit pilin, teknik putar, dan juga teknik cetak. Teknik coil, cara pembentukan dengan tangan langsung seperti coil, lempengan atau pijat jari. Teknik pembentukan tanah liat yang bebas untuk membentuk apa yang kita inginkan. Bentuk juga tidak selalu simetris. Biasanya teknik ini sering dipakai oleh para seniman dan perajin keramik. Untuk teknik putar, ini adalah alat putar yang kita gunakan untuk menghasilkan banyak bentuk yang simetris, bisa bulat ataupun silindris, dan juga bervariasi. Cara pembentukan dengan teknik putar ini sering dipakai oleh para perajin keramik. Perajin keramik tradisional biasanya menggunakan alat putar tangan atau alat putar kaki. Para perajin atau bekerja di atas alat putar dan menghasilkan bentuk-bentuk yang sama seperti gentong ataupun guci. Untuk teknik cetak, ada dua teknik pembentukan karya kerajinan dari bahan lunak. Yang pertama sekali cetak dan yang kedua cetak berulang. Cetak untuk sekali cetak ini adalah teknik cetak yang menghasilkan sekali cetakan dan tidak dapat diperbanyak. Sedangkan teknik cetak berulang ini adalah teknik cetak yang mencetak dan memproduksi karya dengan jumlah yang banyak, dengan bentuk dan ukuran yang sama. Bahkan cetakan yang biasa dipakai adalah gips, seperti untuk mencetak perongga, kemudian cetakan padat, cetakan jigger maupun cetakan untuk dekorasi tempel, dan juga cara yang digunakan oleh pabrik-pabrik keramik untuk memproduksi massal, seperti alat rumah tangga. Contohnya piring, cangkir, mangkok, gelas, dan sebagainya. Selanjutnya teknik menganyam. Teknik menganyam ini digunakan untuk pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak dengan karakteristik tertentu. Bahan baku yang digunakan untuk membuat karya kerajinan dengan teknik ini berasal dari berbagai tumbuhan yang diambil seratnya,
seperti rotan, bambu, daun lontar, daun pandan, serat pohon, pohon pisang, eceng gondok, dan lain-lain. Contoh kerajinan yang bisa dibuat dari bahan tersebut adalah dengan cara menganyam, yaitu bisa membuat keranjang, tikar, topi, tas, dan lain-lain. Berikutnya adalah menenun. Nah, teknik menenun ini pada dasarnya hampir sama dengan teknik menganyam. Perbedaannya hanya pada alat yang digunakan untuk menganyam. Kita cukup melakukannya dengan tangan atau manual dan hampir tanpa menggunakan alat bantu. Sedangkan pada kerajinan menenun, kita menggunakan alat yang disebut dengan lusin dan pakan. Pada beberapa kesamaan teknik, namun beberapa dalam ragam hiasnya berbeda. Hal inilah yang menjadi ciri khas dari suatu daerah dengan daerah lain. Misalnya kain ulos dari Batak, kain tapis dari Lampung, kain torso dari Jepara, kain songket yang dibuat di Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Sumbawa. Ada lagi membordir. Ketika kita memakai pakaian, hal yang perlu kita perhatikan selain mempertimbangkan aspek kegunaan dan kenyamanan, kita juga perlu memperhatikan aspek keindahannya loh. Salah satu yang dapat ditonjolkan dari pakaian dan kebutuhan sandang lainnya adalah hiasannya. Di samping batik, penerapan motif atau ragam hias pada pakaian dapat juga diterapkan dengan bordir. Nah, bordir merupakan hiasan dari benang pada kain. Istilah yang hampir sama dengan bordir adalah sulam. Ada lagi mengukir. Teknik mengukir ini adalah kegiatan menggores atau memahat dan menoreh pola pada permukaan benda yang diukir. Dilihat dari jenisnya, ada beberapa jenis ukiran, antara lain ukiran tembus dari karawangan, ukiran rendah, ukiran tinggi atau timbul, dan ukiran utuh. Pada umumnya, teknik mengukir diterapkan pada bahan kayu. Namun, teknik ini ada pula yang diterapkan pada bahan lunak seperti sabun padat ataupun lilin. Ini dia macam-macam jenis selai. Nah, kita bisa melihatnya pada gambar. Yang pertama adalah lilin malam. Biasanya lilin ini dipakai untuk mainan anak-anak. Banyak juga dijual di toko-toko. Warna bermacam-macam dan juga mudah dibentuk. Bentuk akhirnya tetap lunak dan tidak akan mengeras, serta dapat diolah kembali. Yang kedua ada paper clay. Paper clay ini terbuat dari bubur kertas, kebanyakan sih dijual dengan warna putih dan ada juga dengan campuran gips yang seperti kapur. Hasil akhirnya akan keras dengan cara diangin-anginkan atau dicat dan diberi warna. Dapat juga sewaktu-waktu diuleni langsung dan ditambah dengan warna. Paper clay ini dapat dibuat sendiri dengan cara merendam kertas. Yang ketiga adalah plastisin selai tepung. Hampir sama dengan lilin malam, hanya saja tidak selunak lilin malam dan lebih mantap bentuknya atau lebih keras dibandingkan lilin malam. Plastisin clay ini dapat dibuat sendiri dan cukup mudah dikerjakan bersama anak-anak. Ada lagi selai roti. Selai roti ini juga dapat dibuat sendiri dari sisa-sisa roti. Bahannya bisa kalian lihat pada gambar. Kemudian ada lagi polymer clay. Polymer clay ini adalah clay yang paling mahal dan masih langka di Indonesia. Proses pengeringannya dengan cara di oven dan hasil akhirnya tergantung dari jenis lainnya. Ada seperti kayu, batu alam, metal, ataupun plastik. Bermacam merek polimer selai juga dijual di berbagai toko kerajinan tangan. Setiap merek mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di antaranya dikenal di kalangan pecinta polimer selai.
Nah, selai juga setelah dibentuk kemudian akan dibakar di oven, dan lama pembakarannya juga tergantung dari tipis atau tebalnya selai yang kita bakar. Pembakaran pun harus cermat dan hati-hati karena hasilnya bisa gosong atau menghitam atau bahkan bisa kurang matang atau lembek. Nah, setelah selai dingin, kita dapat mengolesnya dengan cairan glossy. Selain untuk melindungi permukaan selai, juga untuk memperindah hasil selai kita. Ada juga jumping selai. Jumping selai ini jika diangin-anginkan akan kering dan tidak dapat diolah lagi. Hanya saja jadinya ringan seperti gabus. Dijual dengan berbagai macam warna di dalam kantong aluminium foil biasanya, dan cocok untuk dibuat menjadi boneka-boneka hewan atau manusia kecil. Ada lagi air dry clay atau clay Jepang dan juga clay Korea. Nah, hampir sama dengan jumping clay, hanya saja bentuk akhirnya lebih padat. Dia juga dijual di berbagai tempat kerajinan dengan bermacam ragam warna dan dibungkus dengan plastik kedap udara. Cocok untuk membuat miniatur buah-buahan, sayuran, makanan, dan lain-lain. Ada lagi namanya selai asli. Selai asli ini terbuat dari tanah liat atau keramik. Kita pasti tahulah selai yang ini ya, karena selai ini biasanya dibuat untuk membuat tembikar, dan cara pengeringannya juga diangin-anginkan dan dibakar ke dalam tungku. Biasanya berdasarkan jenisnya, selai asli ini dibedakan menjadi gerabah, keramik batu, porselin, dan keramik baru. Oke, yang terakhir adalah namanya selai imitasi. Selai imitasi ini tidak semua orang bisa memahami selai ini. Yang pasti selai ini biasanya digunakan di pabrik-pabrik mobil atau industri besar untuk dijadikan model produk. Warnanya coklat tua dengan cara dipanaskan dahulu dan dapat dibentuk. Hasil akhirnya lumayan kokoh, tapi masih bisa diolah lagi kalau dipanaskan. Berikutnya adalah gips. Gips ini terbuat dari bahan kapur yang dikeraskan. Cara pembuatannya, adonan ini akan diencerkan kemudian dicetak. Bisa menjadi pot atau hiasan kulkas dan pajangan. Kemudian diangin-anginkan juga lalu dicat. Bisa juga dipadatkan berbentuk balok lalu diukir menjadi patung atau bentuk-bentuk abstrak lainnya. Oke, sampai di sini dulu mengenai macam-macam selai. Selanjutnya Ustazah akan memberikan kalian tugas. Tugas kalian adalah mengerjakan LKS di halaman yang sudah Ustazah tuliskan. Silakan kalian periksa. Sekian dulu materi evaluasi episode yang kedua kali ini. Semoga bermanfaat. Ustazah sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.